Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Halo adik-adikku semua. Terima kasih ya sudah mengklik video ini dan tetap belajar bareng bersama Pingli. Nah, kali ini ya kakak mau membahas FR, TPS, UTBK tahun 2021 ya. Jadi yang keluar kemarin untuk mempersiapkan TPS, UTBK tahun 2022. Oke, nanti yang kakak bahas itu 10 soal ya. Tapi sebelumnya buat adik-adik yang baru gabung di channel Pingli, silakan untuk subscribe channel Pingli dan follow Instagram Pingli ya. TikToknya Pingli juga sama, di follow juga. Oke, langsung yuk. Nomor 1. Diketahui bangun datar sebagai berikut. 1. Persegi panjang tapi bukan persegi. 2. Belah ketupat bukan persegi. Terus segitiga sama kaki bukan sama sisi ya. Yang keempat, layang-layang bukan persegi. Nah, ada beberapa bangun di atas yang memiliki satu simetri putar dan satu simetri lipat. Oke, untuk persegi panjang ya adik-adik. Persegi panjang kita gambarkan seperti ini. Nah, dia punya enggak di sini simetri lipatnya? Dia punya ini 1, 2. Dia punya 2, berarti jelas ini salah. Sedangkan yang diminta itu 1. Ya, 1 simetri lipat, 1 simetri putar. Ini diputar. Jika diputar akan menempati tempat yang sama. Ya, oke. Terus belah ketupat yuk. Belah ketupat itu berarti seperti ini ya. Nah, simetri lipatnya 1, 2. Nah, dia punya 2, berarti jelas dia salah. Oke. Segitiga sama kaki yuk. Segitiga sama kaki. Kita buat seperti ini kurang lebihnya. Dia punya simetri lipatnya 1. Oke, dia punya 1 simetri lipat. Tapi apakah dia punya 1 simetri putar? Jika ini kita putar, ya kita putar. Apakah menempati tempat yang sama? Tidak ya. Dia tidak punya simetri putar. Oke, sekarang layang-layang. Layang-layang hampir sama seperti belah ketupat, cuma yang bawah kita panjangkan aja. Dia punya simetri lipat, dia punya 1. Oke, apakah dia punya simetri putar? Dia tidak punya simetri putar ya. Oke, berarti mana ini? Salah ya, salah semua ya. Jawabannya adalah A, yaitu tidak ada yang benar. Oke, next. Tapi sebelum itu ya, iklan dulu. Halo. Ada kabar baik nih buat adik-adik para pejuang UTBK kelas 12 yang mau mempersiapkan diri masuk ke PTN favorit kalian. Nah, kakak punya sebuah buku. Nah, namanya itu buku cerdas TPS UTBK ala Pingli. Jadi ini buku buatan dari Pingli ya. Nah, jadi buku ini rangkuman soal-soal tahun kemarin. Jadi mulai tahun 2019 sampai 2021. Nah, soal-soalnya itu ada di dalam sini. Ya. Jadi yang sering Pingli bahas di YouTube-nya ada di buku ini. Nah, bukunya itu ketebalannya 375. Nah, ini 375. Coba kita lihat ya. Oke, 375. Nanti ada TPS paket 1 sampai TPS paket 8. Intinya materinya itu lengkap ya. Nah, terus untuk cara-caranya biar adik-adik kok ternyata masih kebingungan, bisa cek aja di YouTube Pingli. Nah, untuk cara dapetin bukunya bagaimana sih, Kak? Nah, langsung aja cek kolom deskripsi. Nanti ada link Shopee-nya ya. Diklik aja, nanti pilih buku cerdas TPS UTBK ala Pingli untuk tahun 2022. Langsung klik beli sekarang ya. Harganya murah kok, 119.000 ya. 119.000 itu menurut Pingli ya udah cukup lah ya. Recommended lah buat masa depan adik-adik semua ya. Nah, ini cuma 500 buku aja Kak ya. 500 buku aja, buruan yuk mumpung masih ada stoknya. Baru rilis soalnya ya. Oke, aku tunggu ya adik-adik. Buku cerdas TPS UTBK ala Pingli. Nomor 2.
Diketahui bangun datar sebagai berikut. 1. Segitiga sama sisi, lingkaran, layang-layang, jajar ginjang yang tidak memiliki simetri lipat dan tidak memiliki sumbu simetri. Nah, yuk hampir sama seperti tadi ya, segitiga sama sisi, berarti ketiga sisinya sama. Nah, apakah dia punya simetri lipat? Jelas dia punya. Ini 1. Kalau dia sudah jelas dia punya, berarti dia salah. Yang ditanyakan kan yang tidak punya simetri lipat. Ya, dia punya ini, bahkan malah 3. Nah, bahkan malah 3. Terus, lingkaran. Lingkaran itu ada banyak. Ada banyak di sini, tak terbatas, jelas dia salah. Layang-layang. Ini layang-layang. Apakah dia punya simetri lipat? Punya 1. Jelas salah. Ya, jajar ginjang. Coba kita cek jajar ginjang, yuk. Seperti ini. Apakah dia punya simetri lipat? Seperti ini? Tidak ya, ini diagonal. Ini juga sama, ini diagonal. Bukan simetri lipat. Oke? Nah, berarti dia tidak punya simetri lipat. Apakah dia punya sumbu simetri? Dia tidak punya sumbu simetri. Oke, jawabannya adalah D. Yuk, next. Buat adik-adik ya, biasakan untuk melihat kolom deskripsi ya. Siapa tahu di situ ada link-link yang penting ya. Seperti contohnya link Shopee-nya kakak. Di situ ada tokonya kakak menjual buku UTBK ya. Silakan langsung digas saja, dibeli aja mumpung masih ready stock. Oke? Yuk, nomor 3. Diketahui matriks A itu ya, jika matriks A adalah matriks singular, maka hasil kali semua nilai X yang memenuhi adalah, ini hampir sama seperti pembahasan di video sebelumnya ya soalnya. Ini saya bahas yang paket 2 ya, jadi oke, matriks singular itu matriks yang gimana sih? Determinannya sama dengan 0 ya, itu singular. Jadi kita cari determinannya, X kali X tambah 4 dikurangi 5 kali 1, 5 sama dengan 0. Kita buka kurungnya, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah hasil kali. Berarti X1 kali X2 rumusnya C per A. C-nya itu negatif 5, A-nya 1. Jawabannya negatif 5. Wow, gampang banget kan? Oke, next. Nomor 4. Pokoknya kita mengerjakannya ini super cepat ini. Diketahui matriks M itu ya, jika determinan M sama dengan 0, maka 2X dikurangi 1 sama dengan, sama nih ya caranya, determinan M sama dengan 0. Berarti 2X kali 3, 2X kali 3 dikurangi dengan negatif 6 kali 3 sama dengan 0. Yuk kita hitung, 6X ditambah 18 sama dengan 0. Pindah ruas, 6X sama dengan negatif 18, maka X-nya sama dengan negatif 3. Itu baru nilai X. Kemudian kita substitusikan ke pertanyaan. 2 kali negatif 3 dikurangi 1. Berarti negatif 7. Oke, jawabannya A lagi. Next, nomor 5. Matriks A, jika determinan A sama dengan 0, maka nilai X adalah, wah ini gampang banget ya. Ini gampang banget. Silakan nanti jawabannya komen ya. Komen di kolom komentar. Caranya sama seperti soal nomor 4. Oke ya, aku tunggu komentarnya, jawabannya yang benar ya. Next, nomor 6. Diketahui persamaan 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2019 sama dengan AX pangkat Y. Maka berapakah nilai A dikurangi X ditambah Y. Oke, jadi kita di sini disuruh untuk mengubah bentuknya menjadi seperti ruas kanan ya. Kita gunakan sifat distributif atau kita pecah dulu aja. Jadi 2020 dengan 2019 itu kan kecil 2019. Jadi 2020 kita ubah jadi 2019. 2 pangkat 2019 tambah 1.
dikurangi 2 pangkat 2019. Dengan menggunakan sifat pemangkatan ya, A pangkat N tambah M itu berubah jadi A pangkat N kali A pangkat M. Jadinya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2019 dikurangi 2 pangkat 2019. Dengan menggunakan sifat distributif. Sifat distributif itu yang kayak gimana? Misalkan saya punya A kali B ditambah dengan, atau saya contohkan dikurangi aja ya, dikurangi A kali C akan berubah menjadi A kali B min C. Ya kan? Itu namanya sifat distributif. Yang sama kita keluarkan. Yang sama siapa? 2 pangkat 2019. Kita keluarkan 2 pangkat 2019 dikalikan dengan 2 kurangi 1. Jadinya 1 kali 2 pangkat 2019. Nah, kita samakan dengan A kali X pangkat Y. Jadi nilai A adalah 1, X-nya 2, Y-nya 2019. Tinggal masuk ke pertanyaan. 1 dikurangi 2 ditambah 2019. Jadinya 2018. Oke, jawabannya adalah C. Bagaimana? Gampang banget kan? Jadi adik-adik itu perlu memahami sifat pemangkatan ya untuk soal UTBK. Biasanya yang keluar kayak gitu. Nah, di antara bilangan di bawah ini, manakah yang nilainya lebih besar dari 1/3 kali 20%? Nah, kita ubah ya, 1/3 kali 20% itu sama halnya dengan 20/3. Persenannya nanti aja, enggak usah, enggak penting ya. 20/3. Coba di sini saya ubah jadi angka yang hampir sama. Misalkan saya kalikan dengan 20. Misalkan saya kalikan dengan 20 ya. Kali 20 berarti ini juga sama kali 20. Jadi nanti itu sebagai patokannya. Jadi 400/60. Nah, nanti semua semua penyebutnya harus dijadikan per 60. Paling tidak per 60, mendekati lah, nggak masalah. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi di sini per 5, berarti langsung saja kita kalikan dengan 12. Nanti 24 kali 12 itu sama dengan 288. Oh, ternyata kurang, berarti salah. Lagi per 6, kalikan dengan 10. Berarti 33 kali 10, 330. Salah juga. Masih kurang dari 400 ya. Terus 16 di sini harusnya kan 90/16. Kita sederhanakan lagi. Berarti jadinya 45/8. Yang mendekati. Berarti paling tidak harus kita kalikan dengan 7 ya. Kalikan dengan 7. 45 kali 7 itu sekitaran, kali 7 ya. Sekitaran berapa ini? 315 sekian lah ya, 300, sekian gitu ya. Terus di sini 30/4 itu kita sederhanakan jadi 15/2. Berarti nanti kita kalikan dengan 30. Kita kalikan dengan 30 ya. Jadi 15 kali 30 dapatnya 450. Oh, ini ternyata ya udah lebih dari 400, lebih dari ini. Oke, jadi jawabannya adalah D. Bagaimana? Susah? Ya, untuk mendapatkan angka 60 ini yang harus berpikir. Kita mengamati penyebutnya ini. Per 5, per 6. Terus di sini ada per 4, ada per 8 lagi. Ya, enaknya kita jadikan per 60. Misalkan di situ yang E itu kan belum sederhana. 42/8. Kita sederhanakan dulu. Kita bagi 2 jadi 21/4. Jadi nanti bisa kalikan 15, juga bisa kalikan 15. Jadinya kan nanti 60, Kak. Ya. Oke. Next. Urutan bilangan berikut yang benar dari yang terbesar adalah, jadi yang paling besar. Jadi urutannya yang paling besar dulu ya. Oke, kita ambil contoh yang nomor A. 2/5, 8/9, 0,5, 78%. Jadi kita jadikan langsung semuanya, semua. Jadi depingnya semua kalikan 100. Kalikan 100 ya.
persenannya hilangkan aja. Langsung kalikan aja dengan 100. Nanti kita urutkan. Jadi 2/5 kali 100 itu berapa? 40. Terus 8/9 kalikan 100 itu sekitaran 800 dibagi 9 itu 88, sekian. Gitu ya. Terus next 0,5 kali 100 20 ya berarti ya. Oh, sorry kok 20 sih. 50. Setengahnya 100 kok. 50. Terus 78% berarti 78. Udah gini aja. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar adalah 8/9. Berarti 8/9. Kita cek. Oke, jawabannya sudah pasti B. Soalnya tidak ada lawannya lagi ya. Gimana? Ada pertanyaan atau tidak? Oke, tidak ada ya. Oke, next. Soal berikutnya. Nomor 9. 45 ditambah dengan 3 pangkat 2020 dikalikan dengan 4 pangkat 2 dikurangi 1 dibagi 3 tambah 3 pangkat 2020. Nah, ini tercium aroma sifat distributif ini. Kita biarkan dulu 45 ditambah dengan 3 pangkat 2020 dikalikan dengan 16 kurangi 1, 15 ya. Soalnya 4 pangkat 2 kan 16. Dibagi dengan 3 plus 3 pangkat 2020. Nah, di sini kan ada 15, ini ada 45. Berarti kemungkinan besar itu sifat distributif. Kita keluarkan 15. Nah, 45 bagi 15 kan dapatnya 3. Ditambah 3 pangkat 2020. Dibagi 3 tambah 3 pangkat 2020. Kita coret, cret. Dapatnya 15. Oke. Next. Nomor 10. Diketahui X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 3. Maka hasil kali 9 min X kuadrat per 2 min 2X dan 2X dikurangi 2 dibagi X tambah 3 sama dengan, ini hasil kali ya, kita kalikan berarti 9 min X kuadrat kita faktorkan. Adik-adik perlu ingat ini. Yang pertama, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu selisih 2 kuadrat. A plus B dikalikan A min B. Oke ya. Terus sifat distributif juga sama di sini. Yang kedua, A B dikurangi AC berarti kita keluarkan 2 kita keluarkan A berubah menjadi B min C. Jadi kita menggunakan dua sifat ini ya adik-adik. Langsung aja yuk. 9 min X kuadrat berarti 3 tambah X dikalikan dengan 3 dikurangi X. Jadi sesuai dengan posisinya. Kalau X-nya ada di belakang ya nanti X-nya taruh di belakang gitu. 2 kali 1 min X dikalikan dengan 2X dikurangi 2. Saya keluarkan negatif 2 misalkan. Di situ akan berubah jadi 1 dikurangi X. Jadi saya keluarkan negatif 2. Bukan saya keluarkan 2. Dibagi dengan X tambah 3. Oke. Sekarang boleh kita coret yuk. X plus 3 coret. 1 min X coret. Ya. 2 ini coret. Berarti yang tersisa adalah negatif 3 dikurangi X. Kita kalikan jadinya X min 3 sorry. X min 3. Oke, jawabannya adalah C. Wow, gampang banget kan? Oke, demikianlah pembahasan soal FR, TPS, UTBK ya. Dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Oke, jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya. Atau langsung buka kolom deskripsi aja. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Di pembahasan FR, UTBK berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.